Abah, di padang masyar tak ada lagi buzzer, bolo pendem, dan ketua organisasi. Sahabat Hari Anas TV, dalam salah satu cuplikan rekaman nasihat pendoktrin utama Islam Jemaah, Emir Ruzikiani mengingatkan kepada seluruh pengikutnya untuk mengenali imam kelompok serta jajaran pengurus dan mubalik-mubaliknya. Sebab menurut pria yang akrab disapa Cak Emir ini, jajaran pengurus dan imam-imam itulah nantinya yang akan menyaksikan seluruh amalan-amalan mereka di hari kebangkitan. Pernyataan itu disandarkan kepada dalil yang berbunyi, Yawma nad'u kulla unasim biimamihim, yang artinya, pada harinya, setiap manusia dipanggil dengan imam-imamnya. Sang pendoktrin dan seluruh pembesar Islam Jemaah menanamkan pemahaman keliru ini kepada seluruh pengikut Islam Jemaah dengan pemahaman bahwa yang dimaksud imam dalam kutipan dalil itu adalah imam yang dibaiat. Imam yang bisa membuktikan dirinya sambung kepada imam dan kepada Nabi. Jadi besok yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Harinya saya memanggil setiap manusia dengan imamnya. Jemaah saya tanya, imam sampean siapa? Halo? Imamnya siapa? Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Ingat-ingat nih, jangan sampai tidak tahu nama imamnya. Bahkan secara terperinci, Cak Emir menjelaskan bahwa amir yang dibaiat oleh segenap pengikut Islam Jamaah itu akan mempertanyakan kepada perwakilan amirnya, mulai dari amir daerah yang akan membenarkan bahwa si A adalah imam desanya. Imam desa akan membenarkan bahwa si Anu dan si Anu adalah benar imam kelompoknya. Selanjutnya masing-masing imam kelompok akan mempersaksikan siapa-siapa saja yang menjadi jemaah Bapak Imam yang sambung melalui dirinya sebagai imam kelompok. Padahal di hari kiamat nanti yauma nad'u kulla unasim bi imam. Ini mohon ya di sini kalau bisa ya dikasih simulasi tentang keimaman. Jadi di sini kita kasih pelajaran, pokoknya anak kecil 7 tahun, 8 tahun sampai 13 tahun harus tahu siapa pengurus-pengurusnya. Siapa imam kelompoknya, siapa wakilnya, siapa KU-nya, siapa mubaliknya, siapa penerobosnya. Apalagi sing wis gerang gaplok terus lho. Gerang gaplok ini piye? Apalagi sudah tua, sudah gede, ditanyain imam kelompokmu siapa? Enggak tahu. Imam desamu siapa? Enggak tahu. Imam daerahmu siapa? 4S-mu siapa? Dulu kita sejak kecil zaman Haji Hasan di Gading saya itu 4 salat tobat, 4S, kita harus tahu semua. Saudara di hari pembalasan ya, di hari kiamat nanti. Terus nanti yang imam dibaiat itu nanti oleh Allah, karena Allah bilang yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Harinya kami Allah memanggil setiap manusia dengan imamnya. Sampai yang harus punya imam. Jangan sok jagoan, saya nggak perlu jamaah, saya nggak perlu imam. Nanti imam saya Nabi. Tidak sekarang yang begitu, anak orang udah jamaah, keluar dari jamaah, saya nggak perlu imam. Kita perlu imam. Terus imam kamu yang bayar siapa? Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Dibawa ke situ. Saya nggak kenal kamu. Seumpama kenal saudara jamaah, saya tidak tahu kamu ibadahnya, rajinnya, sambungnya apa. Yang dicari siapa? Imam kelompoknya. Nanti imam kelompoknya mencari imam desanya. Imam desanya nyari imam daerahnya. Imam daerahnya nyari imam yang dibaiat baru nyaksiin. Itu satu-satu diurus. Karena apa? Urusannya super serius. Surga atau neraka.
Kok adil menio, Gusti Allah mau adil kok, Dulur. Sangat adil. Nah, kalau sudah lulus, sudah punya imam, kelompok, imam desa, imam daerah, imam pusat, nanti imam pusat ini akan membawa kita kepada Nabi. Dan Nabi akan perlu saksi. Kamu sebagai imamnya orang jamaah, apa saksinya kamu itu menjalankan roda berputarnya jamaah, mekanisme jamaah sesuai dengan dalil Quran hadis. Siapa saksinya? Apakah kamu meneruskan ajaran saya? Ya saksi saya ya. Siapa saja jamaah? Mangkulnya itu. Jadi imam kita punya guru sampai ke Nabi. Oh iya, kamu. Jadi jamaah awake dhewe niki lengkap. Lah, setelah coba di surat Al-Isra itu. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Sungguh ini sebuah ru'yi atau akal-akalan rekayasa semata, memaknai dalil berdasarkan ru'yi dan hawa nafsunya semata, untuk tujuan menyesatkan pengikut-pengikutnya dengan pemahaman yang keliru dan menyimpang. Sesungguhnya banyak dalil-dalil dan peraturan-peraturan agama yang direkayasa oleh kelompok ini, termasuk syarat sahnya keislaman seseorang dengan bersyahadat di depan sang imamnya. Nggak cukup syahadat. Harus dengan apa? Baiat. Nah, ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap syahadat di dalam baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Bahwa seorang muslim yang ingin bergabung dalam kelompoknya diwajibkan melakukan syahadat ulang di depan imamnya, karena Islamnya sebelum masuk jamaah LD dianggap batal dan tidak sah. Pernah gak kalian disuruh baiat, disuruh syahadat ulang di hadapan imam dan 2 orang saksi? Yuk kita bahas tentang salah satu aliran sesat ini. Alirannya banyak, kelompoknya banyak, tapi hampir sama semuanya. Yaitu nyuruh kita untuk syahadat ulang, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita disuruh baiat kepada imamnya di depan 2 orang saksi. Ketika kita bilang, ya saya kan udah Islam dari dulu, biasanya mereka akan bilang, kapan syahadatnya? Terus kita jawab, pas sholat kan saya syahadat. Mereka jawab lagi, itu kan syahadat pas sholat, tapi kapan syahadat yang real menyatakan keislamanmu? Akhirnya setelah kita dicuci otaknya kayak gitu, kita mulai ragu, iya juga ya, kapan saya Islamnya? Akhirnya kita ngikutin, kita baiat, kita syahadat, barulah kita masuk kelompok dia. Kalau enggak, mereka menganggap kita kafir. Itu aliran sesat ya, yang mengkafirkan kita gara-gara nggak baiat. Mari kita mencoba mencermati kesombongan dari golongan ini. Sebuah kesombongan dan keberanian yang sesungguhnya adalah pengecut sejati. Mereka mengklaim sebagai pengesah keislaman, Islam seseorang baru dikatakan sah apabila syahadatnya diucapkan di hadapan imamnya. Lalu pengakuan mereka yang menyebutkan bahwa imam mereka yang akan menyaksikan semua amalan-amalan setiap jamaahnya di padang mahsyar atau di hari kebangkitan. Saat kita mendengar nasihat sang pendoktrin Cak Emir, maka akan terbayang di benak kita hari kebangkitan nanti, sang imam mengumpulkan pengikut-pengikutnya. Lalu kemudian dia berdiri di antara kerumunan manusia di hadapan orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Sang imam kemudian mempertanyakan mana bukti bahwa orang-orang itu sebagai pengikutnya atau jemaahnya. Maka bertindak sebagai saksi adalah perwakilan amir-amir, mulai dari imam daerah, imam desa, dan imam kelompok. Lalu setelah itu, sang imam kemudian memimpin jamaahnya menemui Nabi untuk mendapatkan syafaat. Sungguh sebuah dongeng yang nyata-nyata sebagai hasil rekayasa ro'yi dan kemudian dipercaya oleh seluruh jamaahnya. Jamaah dari pengikut ini tentu saja percaya bahwa cerita itu benar karena disertai dengan dalil dari Al-Quran yang dipelintir makna dan maksudnya. Padahal makna imam yang sesungguhnya adalah kitab catatan amal. Setelah mereka menerima catatan amalnya,
maka manusia akan berkumpul bersama dengan nabi-nabi yang mereka ikuti. Bahwa memang benar ada manusia yang dikumpulkan dengan selain para nabi, akan tetapi mereka dikumpulkan bersama berhala-berhala yang mereka pertuhankan selama hidup di dunia. Dan kemungkinan alternatif inilah yang lebih mencocoki untuk kaum Jokam Islam Jamaah, yang selama hidupnya di dunia telah mempertuhankan amirnya. Pada hari kiamat nanti, orang-orang musyrik akan dikumpulkan dengan berhala sesembahan mereka. Tak hanya berhala, tapi juga raja, jimat, mantra-mantra atau benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kuasa Allah, berhala dan benda-benda itu bisa berbicara menjadi saksi atas mereka. Bukan saksi untuk meringankan, tapi untuk mengingkari orang-orang musyrik. Berhala-berhala itu akan berkata bahwa mereka tidak pernah menyuruh orang-orang musyrik menyembah mereka. Mereka tak bisa melihat, mendengar, dan berkata, apalagi mengabulkan doa, karena mereka hanyalah benda mati tak bernyawa. Mereka hanyalah batu atau kayu yang dipahat manusia. Mereka hanyalah tulisan-tulisan yang diukir manusia. Orang-orang musyrik menganggap sesembahan mereka akan menyelamatkan mereka pada hari akhir, padahal akan menjadi saksi yang membuat mereka kekal di dalam neraka. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa mereka mempertuhankan imam besarnya? Tentu saja dari fakta-fakta yang kita saksikan, bahwa peraturan amirnya jauh lebih tinggi dan lebih wajib ditaati dibandingkan peraturan Allah dan Rasulnya. Bahwa meskipun Allah dan Rasulnya melarang, namun ketika amirnya memerintahkan, maka hukumnya wajib dilaksanakan. Contoh, amalan persenan atau persepuluhan yang dijadikan sebagai amalan wajib di dalam golongan ini. Bahkan, setoran persenan dijadikan sebagai indikator untuk membedakan mana penganut yang masih loyal dan mana yang sudah berbeda pemahaman atau tidak setia lagi kepada sang amir. Demikian pula pada saat ada pengikut yang dicurigai telah condong keluar dari kelompok Islam Jamaah ini, maka jamaah yang bersangkutan akan disidang dengan pertanyaan, apakah saudara masih mengakui Sultan Aulia sebagai imam atau tidak mengakui lagi? Maka dari pertanyaan ini pun kita sudah dapat menyimpulkan bahwa dasar beragamanya kaum ini bukan tauhid. Bukan tauhid kepada Allah, tetapi kesetiaan kepada Bapak Imam. Ini juga menjadi penanda bahwa mereka mengkultuskan imam besarnya. Maka kalau Cak Emir mengatakan kaum jamaah ini akan dibangkitkan bersama imamnya, sangat boleh jadi benar. Tetapi mereka dikumpulkan bukan untuk memperoleh syafaat Nabi, tetapi untuk saling menghujat dan saling menuntut. Dikisahkan bahwa antara berhala dengan penyembahnya nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan dan dipertemukan. Para pengikut dan penyembah berhala akan menuntut pembesarnya bahwa gara-gara berhala itulah menjadi sebab mereka tersesat. Lalu para pengikut itu memohon kepada Allah agar memberikan azab yang lebih pedih kepadanya. Sang pembesar pun cuci tangan dan berlepas diri dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengajak. Justru pengikut-pengikut itu sendirilah yang main percaya saja dan memilih menjadi pengikutnya. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk melemparkan mereka semua sama-sama ke neraka. Tapi ya di dalam ya tidak masalah untuk ya ini untuk keyakinan ke dalam lah itu. Maka kepahaman inilah yang harus kita yakini bahwa jamaah surga selain neraka semua. Maka kita harus menetapi jamaah. Bukti lain yang bisa membuat kita sangsi dan sulit percaya dengan dongeng Cak Emir ini adalah fakta yang kita saksikan di dunia ini, bahwa sang amir dari sejak awal mendirikan keamiran ini hingga sekarang
senantiasa berusaha menyembunyikan diri dari halayak. Dia bersembunyi di balik pengurus organisasinya, sembunyi di belakang bolo pendemnya, dan para pengikut-pengikutnya. Dipanggil menghadap ke Majelis Ulama Indonesia, malah yang didorong untuk ketemu adalah ketua organisasinya. Diajak ketemuan, malah menyingkir dan sembunyi ke hutan karet. Ketika di dunia saja takutnya kepada manusia bukan kepalang, lalu bagaimana mungkin nanti di hadapan Allah dia menyatakan diri akan menjadi saksi dan pembela untuk para pengikutnya. Di hadapan para malaikat Allah, di hadapan seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Apakah berani menampakkan diri? Sungguh sebuah kisah dongeng yang bukan saja syarat dengan kedustaan, tetapi juga penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Betapa dahsyat dan fatalnya kelakuan yang mereka pertontonkan, memelintir makna ayat-ayat firman Allah untuk menjadi alasan pembenaran cerita dusta yang mereka ada-adakan. Mereka berdusta dengan menggunakan ayat-ayat Allah dengan penuh kesombongan dan keberanian. Untuk para pembesar Islam Jamaah LDI, para pembela Amir Joka, ketahuilah bahwa di dunia mungkin kalian bisa merekayasa sesuka hati. Di dunia kalian bisa bersembunyi di balik baju organisasi, bisa berlindung di balik satuan-satuan tugas yang kalian bentuk, seperti bolo pendem dan apapun namanya itu. Tetapi ketahuilah bahwa di akhirat kelak tak ada lagi ketua umum organisasi yang siap berdusta untuk melindungi. Tak ada bolo pendem atau buzzer-buzzer, pendekar asat, singkom dan lain-lain. Jangankan membela dan menyembunyikan sang amirnya, membela diri mereka saja tidak mampu. Jangankan melindungi sang pemimpinnya, yang ada justru seluruh pengikut keamiran itu akan ramai-ramai menuntut dan mengumpat, saling menyalahkan di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian celotehan.